اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على القدم، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميزان حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد جللت من نور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مطار، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مشرق حقا على عالمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد رحم الله العباد به، محمد سبب الإنشاء من عدم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمة والظلم، محمد سيد طارت مناقبه، محمد صغره الرحمن بالنعم، محمد شرف الباري مراتبه، محمد خصه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيراته، محمد طائر من سائر التهام، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضام، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد صار
ضاعت فينا هدايته محمد هديه نور لكل عام محمد عمان إحسان نعمته محمد سر اللوح والقلم محمد غيث معروف يدوم لنا محمد مدحوه يشفي من السقام محمد فاق كل الأنبياء شرفا محمد قد أحل الدين في حرام محمد قائم لله ذو إمام محمد كل إحسان إليه دومي محمد كل ما في الكون مظهره محمد بالبرايا خير متصم محمد لم تجد عن حبه بدلا محمد نرتجيه عند مظالم محمد من رجاه نال غايته محمد يسعف الملهوف عن أمامي محمد نعمة كبرى لنا شميلة محمد منشأ الخيرات والنعم محمد وصل الدنيا بأنعمه محمد قد تسامى كل ذي كرم محمد هديه فزنا بغايته محمد قد وفى لله من قدام محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemuliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam MA Abu Ali Al-Banjari An-Natwi Al-Maliki. Yang kemuliakan Bapak Imam Haji M. Rafi'i, Kepala Bidang Takmir Bapak Haji Dr. Andes Haji Jamaluddin HD. Puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini
Allah masih berikan nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka bersama-sama untuk menghadiri pengajian kitab Ayyuhal Walad bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam MA. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kehariban kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sanak keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan acara kita kepada pengajian kitab Ayyuhal Walad, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan prakata dari Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Takbir Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin HD, kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam MA yang bergelar Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Malik, yang terhormat para imam Masjid Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, yang berbahagia para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan curahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, hingga malam ini, hingga saat ini kita masih dalam keadaan sejahtera, sehat walafiat. Salawat dan salam hendaklah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentu saja kami dari pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini merasa berbahagia dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam telah bersedia berada di tengah-tengah kita kembali di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur ini untuk menyampaikan atau mengisi pengajian bersama-sama kita, yaitu kitab yang beliau bawakan sebagaimana
terpampang di spanduk, yaitu yang berjudul Ayyuhal Walad, yang artinya wahai anakku yang tercinta, karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Sebenarnya saya kira jamaah yang hadir pada malam hari ini sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena pada awal tahun 2014 yang lalu juga beliau mengadakan bedah buku di Masjid Islamic Center ini yang berjudul Hidayatus Sholikin. Pengajian beliau yang akan membawakan kitab Ayyuhal Walad ini sebenarnya sudah berjalan beberapa kali pertemuan di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kalau tidak keliru 4 kali pertemuan di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Dan saya sendiri pernah mengikuti di pertemuan yang ketiga dan yang keempat. Pada pertemuan yang ketiga yang keempat, saya bertemu dengan penyelenggara pengajian beliau di Masjid Darussalam, dan saya meminta kepada penyelenggara agar supaya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam MA ini bisa juga untuk memberikan pengajiannya di Masjid Islamic Center ini. Akhirnya dalam pertemuan di ruangan kami bahwa penyelenggara menyampaikan pengajian dengan membawakan kitab Ayyuhal Walad ini di Masjid Raya Darussalam. Penyelenggara hanya meminjam tempat, jadi bukan dari pengurus Masjid Darussalam yang melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, oleh penyelenggara pengajian menyampaikan kepada kami bahwa pengajian yang di Masjid Darussalam Samarinda itu dengan judul Ayyuhal Walad ini bisa dialihkan di Masjid Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur ini. Dan kami menyampaikan bersama Kiai Imam Besar Kiai Haji Fahrudin Wahab MTH kepada penyelenggara, dan mohon maaf tadi beliau baru menelpon kami tidak bisa hadir karena kesehatan beliau terasa terganggu. Tadi beliau ada menelpon kami sehingga tidak bisa hadir. Keinginan beliau siang tadi akan hadir bersama-sama kita di masjid ini. Nah, oleh penyelenggara bahwa karena pengajian yang diadakan di Masjid Raya Darussalam itu hanya penyelenggara meminjam tempat, sehingga bisa dialihkan kemana saja, termasuk ke Masjid Baitul Mutakin Islamic Center ini. Dan kami meminta kepada penyelenggara waktu itu, kalau bisa melaksanakan di sini, tolong dibicarakan dengan pengurus Masjid Raya Darussalam Samarinda agar supaya Masjid Islamic Center atau badan pengelola Islamic Center tidak dianggap mengambil alih pengajian yang ada di Masjid Raya Darussalam. Ya, akhirnya oleh penyelenggara menemui pengurus Masjid Raya Darussalam Samarinda dan menginformasikan kepada kami mulai bulan ini pengajian Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam akan diselenggarakan di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa semoga beliau
Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga pengajian kita ini berlangsung terus-menerus. Kalau tidak salah dalam buku Ayyuhal Walad ini ada 25 kali pertemuan. Dan pertemuan yang di Masjid Darussalam sudah yang keempat. Kalau tidak salah ya, kalau di sini pertemuan yang kelima, berarti masih ada lagi 20 kali pertemuan untuk menyelesaikan kitab Ayyuhal Walad ini. Berarti hampir 2 tahun baru selesai. Kalau 1 bulan sekali, kalau 1 bulan 2 kali, ya lebih kurang 10 bulan. Kalau 1 bulan 2 kali. Tapi kalau 1 bulan 2 kali, mohon bantuan kepada jamaah yang mengikuti pengajian ini. Nah, ya mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga terus berjalan pengajian kita ini. Walaupun ya, selesai kitab Ayyuhal Walad ini bisa diselesaikan dan kita akan lanjutkan dan kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan baik beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam maupun kita yang hadir khususnya hadir pada malam ini juga diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita tetap terus bisa mengikuti pengajian yang disampaikan oleh beliau. Di samping itu kami juga mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk bisa menyebarluaskan pengajian ini agar supaya bisa diketahui oleh masyarakat luas khususnya di Samarinda ini untuk pengajian-pengajian di bulan-bulan akan datang. Karena saya kira masih banyak ya masyarakat kita yang belum tahu pengajian yang kita adakan pada malam hari ini. Walaupun sudah kita informasikan ke berbagai masjid dan juga spanduk-spanduk, juga baleho-baleho, tapi saya kira masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penyelenggaraan pengajian yang kita laksanakan pada malam ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam acara pengajian yang kita selenggarakan ini, kami dari BPIC, Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, mohon berkenan pada Bapak dan Ibu, karena kami telah menjalankan kantong atau kadut sholawat tadi yang baru berjalan. Dan ini adalah untuk kepentingan pengajian kita, khususnya untuk kepentingan keperluan pengajian kita. Dan pengajian-pengajian yang akan datang juga tetap kita jalankan kadut atau kantong salawat ini. Nah, kepada Bapak dan Ibu yang memberikan perhatian, memberikan impak dan sedekahnya dalam acara pengajian ini, kami mendoakan semoga diberikan kesehatan dan ditambahkan rezeki sehingga kita tetap bisa melaksanakan pengajian ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kami mengakhiri kata pengantar ini, juga perlu kami informasikan bahwa insya Allah pada tanggal 27 Desember 2014 malam minggu akan datang juga ada pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Biasanya judulnya Kaltim Berzikir dan Bersolawat, yang dipandu oleh imam-imam kita, 7 imam kita yang ada di Masjid Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur ini. Kemudian insya Allah pada tanggal 2 Januari 2015 tahun depan pada malam hari Jumat, malam Sabtu, Badan Pengelola Islamic Center juga akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penceramahnya Ketua Majelis Ulama Kalimantan Selatan
yaitu Kiai Haji Husein Nafarin penceramahnya. Dan sekaligus juga kami memohon, meminta, mengundang kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sosial jamaah yang hadir pada malam hari ini. Demikian barangkali pengantar dari kami, dan marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak apa-apa yang nantinya disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam MA. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita acara lanjutkan, kami mohon dan minta maaf sebelumnya kepada bapak-bapak yang di sebelah kanan saya. Mungkin bisa berpindah tempat duduk, Bapak. Mohon maaf sebelumnya yang di sebelah kanan saya, karena beliau nanti duduknya di sini, tidak kelihatan gitu. Ya, agak mundur-mundur atau ke sebelah kanan juga boleh. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya, selanjutnya kita dengarkan dan kita simak pengajian kitab Ajlul Walad yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam MH. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah, la quwata illa billahi ma sya'allah.
kullu ni'matin minallahi ma sya'allah, al khairu kulluhu biyadillah ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah, amma ba'd. Yang dihormati, yang dimuliakan juga para imam-imam dan juga pihak pengelola Masjid Islamic Center, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia, taufik dan hidayah dari Allah, di malam yang mulia ini dapat kita bersama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini, juga sambil mengikuti pengajian kitab Ayyuhal Walad, artinya wahai anakku yang tercinta, yang dilakarkan oleh pena Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang telah dimulakan pembacaannya beberapa kali di Masjid Raya, dan sekarang insya Allah akan disambung dengan keizinan semua pihak yang terkait di Masjid Islamic Center. Cuma catatannya 2 bulan sekali, bukan sebulan 2 kali, 2 bulan sekali gitu. Nah, ya insya Allah. Saya berusaha untuk jadi sebulan sekali, tapi 2 bulan sekali dulu. Karena bulan depan kita ada di Kairo insya Allah. Baik, kita sambung nasihat yang ke-7. Tidak mesti satu nasihat itu satu pengajian. Mungkin satu pengajian 2 nasihat, atau lebih, atau kurang. Ikut dia punya bagaimana keadaannya. Nasihat yang ke-7 judulnya dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Kita disuruh mendahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Ilmu yang merupakan syarat masuk surga. Dia ada ilmu syarat masuk universitas. Ada syarat masuk SMP. Mesti ada begini baru bisa masuk SMP, baru bisa masuk universitas. Ada ilmu-ilmu yang wajib diketahui bagi calon-calon penghuni surga. Ini sangatnya mulia. Ilmu yang fardu ain artinya ilmu bagi mereka yang akan dianugerah oleh Allah memasuki surga. Mulia sekali ilmu ini. Karena itu ilmu ini perlu didahulukan, diberikan keutamaan, diberikan prioritas, keistimewaan dibanding dengan ilmu yang lain-lain. Ilmu sangat banyak. Kalau habis umur kita belajar, belum habis lagi ilmu. Imam Al-Ghazali berkata, kalau kita berikan diri kita, perhatian kita seluruhnya untuk ilmu, ilmu baru memberi sedikit untuk kita. Itu kita sudah memberikan perhatian sepenuhnya kepada ilmu, baru kita dapat sedikit. Apabila kita cuma memberi sedikit kepada ilmu, gak dapat apa-apa kita. Artinya ilmu mesti diberikan waktu yang cocok. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini, daripada kehancuran moral, daripada kekeruhan perhubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, apakan lagi antara ahli politik, apakan lagi daripada berbagai-bagai, kebanyakannya pertarungan ataupun kerusakan itu dari sebab tidak kena tertib belajar ilmu. Tidak kena tertib belajar ilmu. Jadi ilmu ini banyak.
sampai 30 macam ilmu, bahkan lebih lagi sekarang. Jadi ada maratibul ulum namanya, martabat ilmu, hierarki ilmu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala panjang lebar menyebutkannya di muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana martabat-martabat ilmu. Ilmu itu yang mana didahulukan. Saya mau buat satu perbandingan dulu ya. Kita misalnya ada uang cuman 1 juta dalam sebulan. Untuk kehidupan kita bersama dengan anak 2 orang. Berarti 4 orang. Suami istri, ada anak 2 orang. Gaji kita sebulan cuma berapa? 1 juta. Ini contoh. Kita mesti mengerti menguruskan uang tersebut dengan baik. Apa yang perlu didahulukan dalam membeli? Beli apa dulu? Supaya hidup kita jadi aman, damai, dan teratur. Kalau 1 juta, ya memang sedikit itu, tapi ya itulah yang ada. Kita mesti mengatur apa yang diberikan keutamaan dalam membeli. Ya beras dulu, mungkin minyak masak, gas atau minyak gas, atau gula, garam, dan benda-benda yang asas, sembako yang asas sekali. Kita beli itu dulu. Karena kita sadar kita punya uang cuma 1 juta dalam sebulan. Itu pintar namanya kita mengatur. Orang yang tidak pintar, punya uang 1 juta sebulan, dapat gaji, pertama tukar HP dulu. Wah, upgrade dia punya HP. Setelah itu, beli rokok, beli itu, beli ini. Beras belum dibeli. Beras nomor 12. Masya Allah. Beras nomor 1 lah. Itu caranya, teknik menguruskan. Nah, begitulah ilmu. Jadi ilmu ini ada tertibnya. Ilmu yang paling mahal, ilmu yang menjadi syarat kemasukan kita ke dalam syurga. Tidak ada yang lebih mahal daripada itu. Itu namanya ilmu yang fardu ain. Maksud fardu ain, tidak boleh tidak, kita mesti tahu. Tidak tahu kita berdosa. Ini mesti didahulukan daripada ilmu yang lain. Ilmu yang lain juga perlu, tapi tunggu nomor urutnya. Ada urutannya. Kalau tersalah prioritas, tersalah keistimewaannya, akan merana kita. Rugi. Karena tidak bisa menikmati nikmat yang kekal abadi dalam syurga. Dalam hadis Nabi ataupun pepatah dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa hendak dunia, sukses di dunia, dia kena belajar ilmu dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak sukses di akhirat, dia mesti belajar ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang mau sukses dunia akhirat, ilmu dunia dan akhirat mesti dipelajarinya. Baik. Kita buat sentuhan yang lebih dekat. Ilmu yang fardu ain itu diringkaskan oleh para ulama kepada 3 golongan ilmu. Ini wajib dipelajari. 3 ilmu ini tidak ada tawar-menawarnya. Yang dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas orang muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Ilmu apa? Yang 3 ini. Pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqih. Yang ketiganya, ilmu tazkiyah ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Nah, 3 ini yang fardu ain, yang tidak boleh tidak, mesti orang tahu. Ilmu tauhid, ilmu kita ma'rifat kepada Allah.
Dalam kitab-kitab disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini mengenali Allah. Kalau Allah dia tidak kenal, dia sembah siapa? Ya, dia mesti mengenali Allah dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan oleh para ulama. Jadi ilmu tauhid mesti dia belajar. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, 1 minggu sudah selesai. Bukan mesti berapa bulan begitu. Ilmu tauhid dipelajari dengan saksama, dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu fikih. Kenapa perlu ilmu fikih? Bila kita sudah mempunyai keyakinan yang mantap, maka kita perlu beramal. Contohnya sembahyang, puasa, dan seterusnya. Kalau kita sembahyangkan, daripada awal perbuatan sembahyang, baca kitab fikih, dia bicara masalah air, masalah cara berwudu, cara istinja, dan begitu seterusnya. Itu wajib dipelajari. Karena untuk sah sembahyang yang dilaksanakannya, kita semua tahu as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Orang yang mendirikan agama itu mengokohkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamad din. Orang yang meninggalkan sembahyang itu meruntuhkan agama. Sembahyang ini tidak ada tawar-menawarnya, wajib fardhu ain, ma'lum fid din bid darurah. Yang diketahui dengan gampang dalam agama kita. Semua orang tahu sembahyang 5 waktu hukumnya wajib. Dan wajib dilaksanakan dengan sempurna. Maksud sempurna itu bagaimana? Ulama fikih kata sembahyang kamu ini sudah sah. Kalau kita sholat dinilai oleh ulama ahli fikih, mereka kata ini sudah sah sembahyangnya. Nah begitu. Kalau ulama fikih kata ini sembahyang ikut-ikutan aja, tutorotan aja, belum sah lagi, itu belum selesai. Mesti sembahyang tuh ulama fikih kata kalau begini sah sembahyang kamu, sampai demikian. Baik. Yang ketiga, ilmu tazkiyah, ilmu kebersihan hati, ataupun ilmu tasawuf. Kalau keberatan mendengar sebutan tasawuf, bilang saja ilmu akhlak. Ilmu etika, ilmu akhlak kita dengan Allah dan akhlak kita dengan makhluk-makhluk Allah. Orang yang bertasawuf itu orang yang berakhlak dengan Allah dan berakhlak dengan makhluk-makhluk Allah. Jangan takut mendengar tasawuf. Mungkin, wah saya ini kan pemuda, nggak perlu belajar tasawuf. Bukan. Semua orang wajib belajar ilmu tasawuf. Kalau nggak mau namanya tasawuf, cari nama lain yang agak ringan didengar. Seperti tazkiyah, seperti akhlak, seperti etika. Nah itu. Ilmu itu kita belajar. Karena kalau tauhid sudah ada, fikih sudah ada, dan kita sudah sholat. Tapi sholat yang dilaksanakan itu dengan riya misalnya. Karena hatinya tidak bersih. Apa jadinya orang yang sholat dengan riya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sampai kepada akhir surah. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai dalam sembahyang mereka, alladzina hum yuraun, yang mereka itu riya. Jadi salat sudah ada, tapi salat kita berpenyakit. Belum lagi diterima. Karena Allah pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu sudah tidak berguna lagi harta dan anak buah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Dikatakan iblis di atas langit, tidak ada satu jengkal pun kecuali dia telah pernah sujud di tempat di atas langit itu. Tapi karena dia ada sifat takabur, aba wastakbara,
Akhirnya wa kana minal kafirin, dan masuk api neraka. Padahal dulunya siapa iblis itu? Banyak ibadatnya. Nah, tapi ada sifat takabur dalam hatinya. Akhirnya ibadatnya tidak berguna. Nah, jadi kita kan maunya akidah yang benar, ibadat yang sah, betul, dan ibadat yang bersih daripada penyakit-penyakit ibadat. Apa guna kalau kita beli durian, buka-buka dalamnya berulat semuaan? Apa guna? Memang enak dilihat, buka-buka hibak lawan ulat. Apa guna kita beli mangga, buka-buka penuh dengan Masya Allah? Tidak berguna. Nah, inilah kenapa para ulama mengatakan ilmu yang 3 itu fardhu ain, karena dia syarat keselamatan kita pada hari kiamat. Pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Kita tidak dituntut belajarnya sehingga kepada masalah yang detail-detail, yang kecil-kecil, tidak. Masalah yang biasa-biasa aja. Kita tidak dituntut belajar tuh sampai sekecil-kecilnya. Bahasan yang sekecil-kecilnya itu kerja mufti, itu kerja qadhi, itu kerja tuan guru. Orang awam ini bukan mesti dia harus teliti sekecil-kecilnya. Yang penting salatnya tuh betul. Gitu. Kalau untuk mengetahui permasalahan yang mendalam, yang mendetail, itu kerjanya ulama. Ya. Tidak semua orang disuruh seperti ulama, ya kan? Tapi untuk satu kaltim nih berapa orang ulama yang seperti itu mesti ada, itu mesti kena ada ulama yang menguasai ilmu tadi. Tapi tidak semua orang begitu. Kita ini sekadar tadi kita ma'rifat kepada Allah dan melaksanakan ibadat itu sah dan tidak berpenyakit ibadat kita. Itu yang dikatakan ilmu fardhu ain yang wajib kita pelajari. Nah, kalau kita melihat sistem pendidikan yang ada pada hari ini, baik dalam Diknas, bahkan lagi yang lain-lain, apakah sudah mencukupi syarat yang kita sebutkan tadi untuk memperkenalkan kita dengan ketiga-tiga ilmu itu? Kalau tidak, kita mesti tambahkan. Kalau tidak cukup, kita tambahkan. Kalau tauhidnya belum cukup, tambahkan. Fikihnya belum cukup, tambahkan. Akhlaknya belum cukup, tambahkan. Karena rugi. Orang yang tidak mengetahui ilmu yang fardhu ain ini akan terhalang daripada masuk ke dalam surga. Karena mungkin dia sudah salat, tapi salatnya rusak. Salatnya ada penyakit, ada riya, ada takabur, ada macam-macam lagi penyakit-penyakit yang lain, ya, yang perlu amalan kita bersih daripadanya. Nah, inilah namanya ilmu yang fardhu ain. Baik, dalam praktiknya sekarang ini masyarakat kita banyak terbalik. Kan tadi kita bilang ilmu tauhid nomor 1, fikih nomor 2, akhlak nomor 3. Ini kadang-kadang jadi nomor 11, nomor 12, nomor 13. Nomor 1 matematika, nomor 2 ini, nomor 3 IPA. Kita bukan mengatakan jangan belajar ilmu itu, bagus sekali belajar ilmu itu. Patut kita belajar. Karena saintis zaman dulu daripada para ulama banyak. Masalahnya tidak seimbang pelajarannya. Tidak bertertib pelajarannya. Contoh, dia jadi montir, montir mobil, dipanggil? Mekanik, ya. Daripada ahlinya dalam ilmu mesin. Karena dia sekolah di sekolah teknik, sekolah belajar ilmu mesin. Kalau mobil kita rosak, bawa kepada dia, dia kata coba kamu start dulu. Mesin bagaimana? Tekan sedikit, sedikit. Oh iya, ini platinum dia masih tukar nih. Ini salahnya di Oh ini anunya itu sudah ini gusinya sudah tuha. Dia cuma mendengar bunyi mesin, dia sudah tahu mesin itu rusaknya di mana.
daripada ahlinya ilmu mesin di dalam kepala dia. Dia tahu betul. Dengar saja, oh ini rusaknya ini. Kalau komputer kita bawa ke dia, oh ini rusaknya ini. Sebentar aja dia tahu. Tapi orang yang sama suruh baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, aduh sakit perut kita mendengar dia baca. Nah, bukan ilmu mekanik itu tidak baik, itu sangat baik. Bukan sains itu tidak baik, sangat baik. Bukan IPA itu tidak baik, sangat baik. Tapi kenapa ketinggalan ilmu membaca surah Al-Fatihah yang wajib? Bagaimana sembahyangnya? Nah, ini jadi masalah. Kalau sembahyangnya rusak, dalam hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Hal yang pertama diperiksa oleh Allah, yang dihisab. Kalau ini buku catatan amal, yang pertama mau diperiksa sembahyang dulu. Itu hadis Tabrani, ya. Pertama sekali diperiksa dalam catatan amal itu sholat dulu, sembahyang. Lihat sholatnya gimana? Faida saluhat saluha sairu amalih. Apabila sholatnya sudah bagus, sudah yang lain nggak apa-apa lah. Nah, begitu aja. Tapi kalau sholatnya bermasalah, wa idza fasadat fasada sairu amalih. Apabila sembahyangnya bermasalah, itu yang lain-lain juga akan diperiksa. Nah ini, karena itu kan sholat itu tiang agama, gak ada tawar-menawar itu. Nah ilmu mengurus sholat itu fikih, ya kan? Wajib kita belajar. Nah ini yang mesti kita berikan perhatian. Jadi sekarang, apa yang terjadi daripada kerusakan anak-anak muda, bukan anak muda aja, orang tua banyak orang rusak namanya. Itu akibat daripada salah tertib belajar ilmu, salah prioritas, salah didahulukan, yang mana didahulukan, yang mana dikemudiankan. Mesti diperiksa ulang segala-galanya. Ini, kalau belum cukup di SD, tambahkan dengan pengajian sore, tambahkan dengan pengajian malam, tambahkan lagi supaya mencukupi. Karena kerugian ini bukan kerugian yang kecil, kerugian yang besar, yaitu tertahan daripada masuk ke dalam surga. Nah ini nasihat Imam Al-Ghazali. Saya memberikan mukaddimah kepada nasihat beliau ini. Jadi nasihat beliau yang ketujuh adalah dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Baik. Satu lagi kata beliau, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada di kalangan kita ini semua tahu, misalnya 3 hari lagi akan meninggal dunia. Ini kalau kita tahu. Tapi kemungkinan bukan 3 hari, besok sudah meninggal. Jatuh pesawat. Karena ada barumpak, apa aja kita tuh, ya kejadian di jalan raya, meninggal. Takdir kalau kita tahu umur kita cuman sisanya 3 hari, kira-kira apa yang kita akan laksanakan? Kalau kita tahu, jangankan kalau 3 hari, sebulan aja. Sebulan akan mati. Kalau kita tahu, kira-kira, saya mau pergi ke Jepang dulu, mau belajar bahasa Jepang dulu lah. Begitukah kita? Kalau kita tahu sebulan lagi akan mati, ya mana tasbihku, mana Quranku, mana Yasinku, ya kan? Itu aja. Sedangkan umur kita belum tentu lagi sampai 1 bulan. Apakah lagi umur yang sudah dikategorikan sebagai umur subsidi. Siapa umur subsidi? Orang yang sudah berumur 63 tahun ke atas. Ini ada juga dalam acara kita umur 63 tahun ke atas. Itu umur subsidi. Nabi kita bersabda, umur umatku lebih kurang umurku, 63. Siapa lebih pada 63 itu subsidi. Kapan-kapannya bisa ditarik kembali gitu subsidi ya. Tapi yang muda pun bisa juga akan mati ya. Nah, maksudnya begini, kita mesti menanamkan dalam jiwa kita rasa rindu untuk bertemu Allah.
siapapun. Rasa rindu bertemu Allah, bertemu yang kita kasihi, berada di alam yang penuh kenikmatan, itu mesti tertanam dalam jiwa kita. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang rindu mau bertemu aku lebih rindu kepadanya untuk bertemu. Aku rindu sekali. Tapi orang yang tidak rindu bertemu aku tidak ada apa-apa kepentingan mau bertemu dengan dia. Nah, jadi kita mesti menanamkan kerinduan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti dengan ilmu tasawuf tadi, mesti kita belajar. Baik. Wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang engkau perolehi daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam, perbahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam? Ilmu tauhid pun kata beliau tidak perlu terlalu dalam. Ya, memahami, contohnya kita ringkaskan. Kita memahami Allah itu zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat kekurangan. Ya, contoh sifat-sifat kesempurnaan itu apa? Wujud, baqa, qidam, terus lagi. Itu contoh sifat kesempurnaan. Sifat kekurangan apa? Adam, fana, dan seterusnya. Itu contoh yang diberikan oleh ulama. Nah. Tapi jangan terlalu dalam. Karena ilmu tauhid tidak perlu terlalu dalam. Memantapkan tauhid bukan dengan dibahas. Bila kita sudah tahu, ya sifat 20 lah kurang lebihnya. Akidah yang 50 itu cukup aja, itu sudah. Tidak perlu terlalu banyak dibahas. Karena Allah Ta'ala itu tidak berkembang. Seperti berkembangnya fikih. Kalau fikih kan fikih dulu dengan sekarang lain. Kalau dulu bank nggak ada, sekarang ada bank, bagaimana? Lain. Kalau dulu jualan yang begini nggak ada, sekarang ada. Itu ada al-fiqhul mu'asir, fikih semasa namanya. Kalau untuk ma'rifatullah, itu aja yang ada. Tidak lebih daripada sifat-sifat yang dipelajari dalam kitab tauhid itu. Nggak bisa ditambah-tambah lagi. Jadi beliau sendiri nggak mau, dia kata, kalau ilmu tauhid itu di dalam-dalami sangat. Akhirnya orang jadi pening. Jadi bingung. Jangan terlalu dalam. Cukup sedikit aja kata beliau. Sekadar engkau mengenali Allah. Karena tadi ilmu tauhid itu didalami bukan dengan dibahas, tetapi didalami dengan beramal. Kita kan tahu Allah Ta'ala itu melihat kita. Itu kan melihat kita. Ya sudah, kita tahu dia melihat kita. Bagaimana memantapkan yang dia melihat kita, itu nggak bisa dibahas. Memantapkannya ialah dengan banyak beramal. Banyak sholat, banyak baca Quran, banyak salawat, banyak i'tikaf. Dengan bila amal itu besar, maka tauhid kita menjadi mantap. Itu beliau di sini menyinggung teknik memantapkan ilmu tauhid. Dalam kitab Matan Jauharah disebutkan warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qilala khulfa kadzaqat nuqila. Iman itu menjadi kuat dengan sebab kita rajin beramal. Itu caranya memantapkan tauhid. Bukan dengan dibahas. Kalau dengan dibahas, mungkin orientalis lebih kuat imannya dari kita. Mereka lebih tahu permasalahannya dari kita. Orang-orang barat yang mengkaji ilmu-ilmu Islam, kadang-kadang ilmu mereka tuh lebih daripada guru-guru kita.
Mereka pelajari, mereka bahas. Jadi kalau begitu imannya orientalis itu mantap pada guru-guru kita. Masalah iman bukan dibahas, tapi iman itu menjadi kuat dengan sebab diamalkan ilmu. Rajin. Bila kita bertambah taat, bertambah kuatlah iman. Jadi mengukuhkan iman dengan amal dan ibadat. Baik. Jadi kata beliau, kenapa engkau memperhabiskan umurmu dengan belajar membahas ilmu kalam yang tidak diperlukan, yang melebihi pada kadar yang dituntut? Itu maksudnya. Kalau kita sekarang ini mungkin kurang kena perkataan beliau ini. Karena kita kurang sekarang. Ini orang dulu rajin, lebih. Sekarang ini kekurangan. Sampai sifat 20 jangan ada hafal. Jangan. Nah, bagaimana kurang banget. Ini kisah ini sifat 20 itu dia sudah hafal semuanya. Dan ahli membahasnya yang detil-detil. Kalau bahasa orang dahulu dikatakan rambut pun mau dibelah dua lagi. Rambut mau dibelah dua, mau dibelah dua lagi. Daripada menghalusinya ilmu itu. Tidak perlu. Hanya dengan mengukuhkan amal. Baik. Dan ilmu khilaf. Ilmu perbahasan, ilmu fikih yang halus-halus. Maksudnya ilmu perdebatan antar mazhab. Kita tidak perlu banyak berdebat. Dalam ilmu fikih. Yang banyak tuh beramal. Bertahlil, berpahala kakada berpahala, sampai kakada kepada orang mati, kada usah dibahas lagi. Memang itu khilaf sejak dulu sudah. Yang mengatakan sampai silahkan, yang tidak pun silahkan. Kalau usah dibahas lagi, membuang-buang umur. Yang meyakini silahkan tahlilan, silahkan maulidan. Yang tidak mau nggak usah, begitu aja. Jangan itu yang diperdebatkan, maksud beliau. Ini membuang-buang waktu, maksud beliau. Jangan demikian. Ada sebagian tempat tuh kadang-kadang begini, saya buat contoh. Bila sudah dekat bulan Ramadan, kan bulan Ramadan orang akan salat tarawih. Ini ada dua musalla berdekatan, dua masjid berdekatan. Satu masjid kaum tua, satu masjid kaum muda. Sebagai contoh lah begitu. Nanti sengaja yang surau ataupun musalla langgar kah? Langgar kan? Yang langgar kaum tua ini beli pembesar suara yang baru, belum puasa. Enak sholat taraweh, enak mau baca salawat. Corong mic-nya tuh dihadapkan ke masjid orang yang nggak mau salawat tadi. Salawatnya sehabis-habis nyaring lagi pula. Wah, puas hati. Karena bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Begitu, ini ibadat apa yang begini-begini? Kan? Jadi bukan begitu caranya orang berbeda pendapat, ya kan? Nah jadi buat apa kata beliau kita banyak menghabiskan umur untuk hal-hal ini? Tidak perlu lagi dibahas, karena itu sudah khilaf ulama. Yang kita mau salawatan, kita salawatan. Yang kita mau tahlilan, kita tahlilan. Yang nggak mau pun silakanlah mereka. Jangan umur kita dihabiskan. Kita perlu banyak beramal sekarang. Bukan banyak berdebat. Nah, begitu. Dan ilmu tib, ilmu kedokteran dan perobatan yang melebihi pada kadar patut. Maksudnya, maksud beliau ini mendahulukan yang nomor kemudian begitu. Dan ilmu dawawin wal asy'ar. Ilmu yang berkenaan dengan diwan syair Arab, antologi syair. Memang syair Arab ini luar biasa banyaknya. Syair kita bahasa Indonesia sedikit. Baik prosa ataupun puisi sedikit kita. Kalau mau dibanding dengan khazanah bahasa Arab punya kita sangat sedikit. Kita ada pantun, ada syair sedikit. Kalau Arab dia punya sastra dia luar biasa, banyak. Itu zaman dulu sebagai satu kisah, ada seorang ahli sastrawan Arab yang menghafal 100.000 bait syair. Contohnya kayak Burdah, Qasidah Burdah itu baru 161 bait syair.
Ini 100.000 bait syair. Hafal dalam kepalanya. Wah, luar biasa tuh. Kan ulama zaman dulu yang hafal hadis pun begitu. 100.000 buah hadis. Imam Bukhari lebih pada 100.000 hadis yang dia hafal. Kalau hadis bagus. Nih masalah syair Arab dihafal 100.000 bait syair. Dia pula berkata kepada penjaga pintu dia, kamu jangan terima orang kalau mau ketemu saya, kalau dia kurang menghafalnya daripada 100.000 bait syair. Buang-buang waktu saya. Kalau menerima orang yang cuma hafalnya mungkin 50.000 bait aja itu, buang-buang waktu saya, nggak mau layan nih, orang begitu. Lantas suatu hari datang seorang penyair juga yang hebat. Sampai di pintu ditanya oleh khadamnya. Dia kata, majikan saya ini nggak mau terima tamu kalau kecuali orang yang hafal 100.000 syair. Tamu langsung berkata, kamu katakan kepada majikan kamu, yang 100.000 tuh syair yang laki-laki saja kah, yang perempuan saja? Wah, hebat lagi rupanya kan. Kan syaratnya 100.000. Maksud 100.000 tuh penyairnya tuh yang laki-laki saja atau penyairnya yang perempuan saja? Wah, kalau begitu nih mesti orang yang handal luar biasa. Kata beliau, mesti yang datang nih Abu Bakar Al-Khawarizmi, orangnya begini-begini. Maksudnya begitu kan, terlalu banyak terbuang-buang waktu untuk menghafal syair, untuk berpuisi, untuk macam-macam kan bahasa kita. Tapi tidak diberi waktu untuk mengaji Al-Quran, itu maksudnya. Menghafal syair-syair Arab yang apa, atau lagu-lagu yang apakah lagi lagu dangdut, lagu apa itu lagi-lagi tidak berguna sama sekali. Sedangkan juz amma aja kada hafal, lagu dangdut hafal, ya kan? Kadang-kadang ya di rumah kita nggak ada apa salon apa namanya itu, speaker yang besar tuh. Tetangga yang buka. Ya tetangga boleh membuka itu nyaring-nyaring. Dia rasa seperti berhadiah kepada kita di saat membuka nyaring itu. Artinya berkata kepada tetangga, kamu gak usah nyetel, saya aja nyetel. Kamu cuma pokoknya bermodal telinga aja udah. Dia rasa bersedekah kepada kita pula. Ini penyakit masyarakat kita. Kenapa Al-Quran tidak dihafal? Kenapa surah Wadduha tidak hafal? Kenapa juz amma tidak hafal? Sedangkan kita hafal macam-macam, antologi bermacam-macam, apa namanya, kelompok-kelompok syair dan sebagainya. Maksud beliau ini, waktumu mesti dibagi dengan cara yang bagus. Dan ilmu nujum, ilmu peredaran bintang. Banyak orang, apalagi di zaman-zaman akhir ini, suka belajar ilmu apa nih panggil? Bukan ilmu putih ini. Ilmu apa dipanggil? Ilmu hitam. Mau cepat kaya gitu. Mau cepat macam-macam. Ya. Itu tidak perlu. Sekarang di kota-kota besar ada orang datang pakai tas bagus, pakai dasi, itu masuk ke kantor bukan mau menjual emas, mau menangguhkan tangan kita. Wah. Ada di kota-kota besar. Kita perlu pakai tas jesbon, pakai dasi, semua. Masuk ke kantor, mau melihat tangan kita. Ini apa yang cocok, ini apa, ini cocoknya apa, begitu. Ya kalau masuk ke rumah saya bilang, saya yang mau lihat tangan kamu dulu bagaimana. Orang yang seperti kamu ini bagusnya jadi Pak Tani aja, jangan jalan-jalan seperti ini. Nggak ada uangnya ini. Ini orang ilmu nujum, jangan diikuti. Ilmu menghayal aja. Ilmu nujum astrologi. Kalau ilmu falak astronomina itu bagus. Kalau astronomina itu ilmu falak, peredaran matahari dan bintang, mengetahui waktu sembahyang, waktu awal Ramadan, untuk haji. Nah, itu ilmu itu bagus dipelajari, ilmu falak namanya. Untuk menentukan hari ini jam berapa sholat maghrib, jam berapa sholat isya,
itu mesti ada ilmu. Itu namanya ilmu falak, astronomina. Kalau ilmu nujumnya astrologi. Bila bintang ini berparak lawan bulan ini, nah pacangan jatuh raja itu, pacangan naik bupati ini, itu didustainya aja. Kenapa? Itu ilmu astrologi namanya. Mengaramput aja ilmu itu kalau bujur. Ilmu nujum. Kalau ilmu falak itu bagus. Ilmu menghitung peredaran matahari untuk mengetahui jadwal ibadat, itu bagus. Baik. Dan ilmu arud. Ilmu arud ini ilmu kaidah syair Arab. Maksud beliau ilmu ini nomornya nomor berapa? Mungkin 12, 13 begitu. Jangan kamu letak di pertama tadi. Ya. Dan ilmu nahu dan saraf. Meletakkannya juga mesti pada nomornya yang tepat gitu. Selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang besar. Maksudnya kamu mesti mendahulukan tadi ilmu yang fardu ain. Ilmu ini bisa dipelajari kalau kamu sudah selesai ilmu yang fardu ain. Jangan didahulukan. Kalau berbicara bahasa Inggris memang fasih. Baca syahadat, Masya Allah. Asyhadu Allah. Asyhadu. Bukan asyhadu. Asyhadu. Bahasa Inggris, Masya Allah. Bahasa Jepang pun bisa. Tapi 2 kalimat syahadat tidak bisa menuturkan dengan baik. Bukan dilarang belajar bahasa Jepang, silahkan. Mau belajar bahasa Perancis, bahasa Inggris, itu keperluan sekarang. Tapi jangan sampai mengucap 2 kalimat syahadat gak bisa. Itu maksudnya salah prioritas, salah keutamaan, ya. Jadi mesti yang mana didahulukan. Jadi orang kita sekarang ini banyak itulah tersalah tertibnya ilmu. Dalam kehidupan tadi tersalah, terdahulu menukar HP daripada beras. Orang kita sering pergi umrah, bagus, umrah tuh bagus. Bagus sekali. Ya kalau mampu 5 tahun sekali silahkan, bagus. Kalau tiap tahun sekali dengan anak-anak, dengan cucu pergi. Sedangkan tetangga di sebelah rumah nggak ada uang. Kesian dia. Maksudnya tuh umrah bagus, tapi kalau uang tuh dikasihkan kepada tetangga yang sebelah rumah ini, yang Masya Allah ekonominya begitu memprihatinkan, lebih banyak pahalanya lagi. Itu ponaan kita ada ngaji, nggak ada uang dia. Lebih baik kita ongkoskan kepada dia mengaji. Untuk 5 tahun bisa untuk dia mengaji. Belikan kitabnya. Ketimbang kita tahun kemarin sudah pergi sih. Umrah sudah pergi. Bukan nggak pergi, tiap tahun pergi, ya kan? Ya kalau 5 tahun sekali silahkan. Ini masalah prioritas. Kemana aliran uang itu? Dengan apa kita guna? Ada yang lebih utama, ada yang lebih bagus. Bukan jangan pergi umrah, bagus. Tapi ada mungkin yang lebih bagus daripada itu. Karena menyelesaikan masalah keluarga kita sendiri. Dia masih keluarga kita, masih ponaan kita. Kesian dia, gak ada modal untuk berdagang. Kalau ada 50 juta kasih dia, Masya Allah. Dia bisa berdagang dan tidak lagi mengemis biasanya kan. Dengan itu salah prioritas namanya, salah keutamaan. Banyak yang tersalah demikian. Begitu juga ilmu. Jadi maksud Al-Ghazali di sini, kamu jangan tersalah tertib kepada ilmu. Nanti engkau akan menyesal karena engkau tidak memiliki ilmu yang sepatutnya wajib ada pada kamu, yaitu ilmu yang dikatakan fardu ain. Baik, sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihi salatu wassalam ada disebutkan. Ini ada disebutkan dalam Injil kata Imam Al-Ghazali. Apa yang disebutkan di sana?
mulai seorang mayat itu diletakkan di atas kerandanya sampai mayat atau mayit itu diletakkan di dalam kuburnya, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Ketika orang itu mati sebelum dikuburkan, ada 40 soalan yang ditanya oleh Allah. Coba kita renungi soalan-soalan tersebut. Mampukah kita menjawabnya? Yang pertama sekali, ini yang pertama aja boleh sebutkan, ada 40 soalan. Wahai hambaku, kenapa engkau senantiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, yaitu anggota zahirmu, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, yaitu hati engkau, walaupun hanya 1 saat. Allah bertanya, wahai manusia, sungguh salah prioritas engkau. Engkau memikirkan hal yang fana, hal yang hancur, yaitu pandangan manusia. Itu difikirkan. Tapi pandanganku engkau tidak memikirkan. Kalau rumah kita sedikit, wah sudah, ini dicat kembali. Ini begini, ini begini. Kenapa? Itu karena pandangan orang aja. Ya kan? Pada uangnya pun berhutang lagi. Mobil belum habis membayar, ganti lagi. Oh, itu orang lihat kan, wah bagus lagi. Kan karena pandangan manusia. Kita kalau sakit ya, katalah sakit gigi. Rasanya kalau kita jadi pegawai, ya bisa minta surat dokter, sakit gigi nggak bisa ngantor hari itu. Atau anak kita sakit perut, ya mesti kita bawa ke praktik, bawa ke rumah sakit. Ya. Kita sakit apa? Tangan kah? Kepala kah? Dan yang lain-lain. Kita cepat-cepat bertindak untuk mengobati. Tapi di saat hati kita sakit, hati yang merupakan tempat pandangan Allah, itu enggak ada reaksinya. Enggak ada tindakan cepat. Sepatutnya bila hati kita sakit, cepat-cepat berobat. Cari klinik hati. Cari rumah sakit hati. Bukan rumah sakit jiwa, lain lagi maknanya ya. Rumah sakit hati. Cari ahli-ahlinya yang boleh mentenangkan hati kita. Karena Allah Ta'ala bukan memandang kepada zahir kita. Kan dalam hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupa kamu yang zahir dan kepada perbuatan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada hati kamu. Jadi hati kita yang bermasalah, hati kita yang rosak, pernahkah kita pergi kepada ahlinya untuk diobati? Jarang-jarang kali kita pergi. Tapi tadi kalau sakit gigi, cepat-cepat. Sakit telinga, cepat-cepat. Sakit perut, cepat-cepat. Perut, telinga, mata, hidung, itu bukan pandangan Allah. Allah memandang kita nih kepada apa yang ada dalam hati kita. Kenapa hati kita tidak pernah menyemaknya? Patut hati kita semak. Kita semak hati. Nah ini ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf tadi. Menyemak hati. Bapak Ibu saya bagi satu konsep, satu cara. Untuk menyemak hati. Sehat atau tidak. Baik ataupun tidak. Ya. Bersedia ataupun tidak untuk pergi menghadap kepada Allah Ta'ala. Ada satu formatnya. Satu tekniknya. Nanti pulang mengaji ini sebelum tidur ambil wudhu. Berwudhu, sembahyanglah 2 rakaat apapun. Sunat mutlak kah, sembahyang hajat kah.
Setelah sembahyang, letakkan tangan di dada. Panggil nama kita sendiri. Siapa nama kita? Panggillah. Apakah engkau telah bersiap untuk pergi ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanyalah pada diri masing-masing. Ini anak menyemak hati. Kira-kira apa jawaban hati kita nanti? Nah, kalau hati kita menjawab, wah, belum bisa, karena belum kawin. Belum bisa, karena rumah dibaiki belum tuntung. Belum bisa, karena mobil belum selesai bayarnya. Belum bisa, karena, wah, kalau bisa ini, ya 5 tahun lagi lah. Itu cara kita mengecek hati. Sakit atau tidak? Cinta atau tidak kepada Allah? Itu satu jawaban. Jawaban yang kedua, yang tadi juga orangnya tanya kepada hatinya, bagaimana kalau berangkat malam ini kepada Allah? Jam 2 nanti, bisa enggak? Insya Allah bisa. Rindu untuk bertemu Allah. Udah lama nak bertemu Allah, insya Allah. Ini 2 jawaban yang lain. Yang pertama tadi jawaban orang yang sakit hatinya, penuh penyakit. Yang kedua ini jawaban orang yang hatinya sehat. Hatinya rindu bertemu Allah. Tak ada masalah. Malam ini mau berangkat, bisa, gak ada masalah. Coba nanti pulang masing-masing buat begitu. Kalau nggak bisa berangkat malam ini, bagaimana hati itu perlu diproses. Karena dia belum siap untuk bertemu Allah. Sedangkan kita kan hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kata beliau, sangat banyak perhatianmu kepada yang lain daripada aku, Allah kata. Perhatianmu kepada pandangan makhluk, pandangan manusia, pandangan tetangga kita, pandangan orang lain. Tapi kita tidak banyak memberikan perhatian kepada hati kita yang merupakan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan nilai diri kita. Jadi nilai kita ini bukan pada rupa kita di sisi Allah. Mungkin di sisi manusia lain. Yang mana yang lebih cantik, yang mana yang lebih bungas, itu manusia. Yang mana yang lebih ganteng. Tapi Allah bukan itu, dia menilai kita. Yang mana hatinya yang lebih baik, yang lebih rindu kepada aku, yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana sholat kita? Nah itu. Kan kita perlu bersyariat, kita bertauhid, kita ada fikih, kita sholat ikuti kaidahnya. Tapi hati kita itu urusan ilmu tasawuf tadi. Supaya kita khusyuk dalam sembahyang yang kita laksanakan. Baru ada nilai. Kalau tidak kan sembahyang kita belum bernilai di sisi Allah. Baik. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu. Saban hari, saban waktu Allah Ta'ala memandang ke dalam hati kita. Lalu ia berfirman. Allah berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripadaku, Allah kata. Sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku. Dikelilingi dengan kebaikanku. Kenapa engkau lupa daripada aku? Waktu berzikir aja lupa. Waktu tidak berzikir lagi lupa. Waktu berzikir aja lupa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini makanannya sop karawon. Baunya kayak rawon bang kayak ini. Nah mulut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hatinya apa? Sop ka rawon. Sop ka rawon. Itu mulut sudah berzikir. Hati masih kemana-mana. Masya Allah. Nah, jadi Allah kata, kenapa engkau tidak memberikan perhatianmu kepada aku? Ini aku sedang memandang sekarang kepada hatimu.
Kenapa engkau kosongkan hatimu daripada aku? Jadi biar manja kita dengan Allah. Penuh hati kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hati ahli duit, penuh hatinya dengan duit. Orang kalau cinta dengan duit, sekali manggil, ini kau jadi duit nih, ini kau bisa jadi duit. Orang dagang tuh, ini kau jadi duit. Sekali mengilar aja, orang ahli duit, ini bisa. Kalau pegawai yang korupsi, ini tanda tangan ini pecahan sesekian, mesti. Itu kan orang ahli, karena kebesaran duit tuh ada dalam hatinya. Sekali mengilar aja, ini anak datang tanda tangan nih mesti sekian nih kalau kau kada. Ahli duit, dia tahu kebesaran duit. Bagaimana kita mau memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita, mentazim. Ya bukan selesai malam nih semua, ini perlu belajar. Memasukkan kebesaran Allah, kecintaan kita kepada Allah dalam hati. Sehingga hati kita penuh dengan nur daripada Allah. Farrigh qalbaka anil aghyar, namla'hu bil ma'asiri wal asrar. Dalam hikam kan begitu. Kosongkan hatimu daripada aghyar, nanti penuh dengan hikmah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba perhatikan hati, kata beliau. Mesti perhatikan hatimu, tempat pandangan Allah, tempat pandanganku. Malu kita kepada Allah kalau hati kita kotor. Sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku, kebaikan Allah daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya nikmat Tuhan untuk kita. Tadi pas imam baca surah ayat kedua kan, rakaat kedua. Apa dibaca? Wal adiyati dhabaha, atau baca imam pada rakaat kedua tadi. Ingatlah pian tadi. Nah, bisa kada ingat kok. Nah, kalau imam ingat aja tuh. Apa rakaat kedua tadi imam baca wal adiyati dhabaha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jama'a innal insana li rabbih lakanut. Supan kita membaca ayat itu. Karena Allah menyebutkan kesetiaan kuda kepada yang empunya kuda. Ada 5 sifat kuda yang disebutkan tadi. Coba kita banding-banding. Wal adiyati dhabaha, demi kuda perang yang lari kencang sampai dia termengah-mengah. Kuda perang bila dia lari itu termengah-mengah. Wal adiyati dhabaha, demi kuda perang kalau dia lari sampai termengah-mengah. Soalnya kalau mau santai-santai, pang oleh tuannya dengan cambuk, ayo cepat, pang, lari lagi, lari. Dia letih, mau santai, pang lagi, jalan lagi. Waduh, satu sifat, dia terpaksa lari kencang. Falmuriyati qadha, dia sampai menerbitkan api daripada ladam dia yang bergeser dengan batu. Kan kuda dia ada sepatunya besi kan, itu panggil ladam. Ladam dia bila bergeser dengan kuat dengan batu, itu keluar apa namanya? Api. Kalau dia jalan santai aja nggak keluar api. Tapi kalau ladamnya itu bergeser dengan keras, itu keluar api. Itu menunjukkan kuda bersungguh-sungguh dalam lari dia. Falmuriyati qadha, menerbitkan api daripada bergesernya ladam dia dengan batu. Yang ketiga, falmughirati subha, menyerang musuh di waktu pagi. Lagi enak-enak tidur. Ayo Tuhan dia, bangun kau, bangun dia. Dini hari pergi. Kalau kita mau lihat dulu pagi,
Sudah as-salatu khairum minan naum. Itu perlu dijawab apa? Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Tapi jawabnya bukan demikian, dia jawab terbalik. An-naumu khairun minas salah. Mana buktinya? Tarik selimut. Kamarnya AC, ya kalau jangan mana. Kuda ini dia masih mau tidur. Masih mau istirahat. Tapi Tuhan dia, kamu pergi sekarang, ayo. Berangkat dia. Itu fal mughirati subha. 3 sudah sifatnya. Fa'athara nabihi naqa'a. Dia lari kencang sampai mengepulkan apa? Debu di belakang. Kan kuda kalau lari kencang, itu di belakangnya ada debu. Kalau dia lari santai, nggak ada debu. Tapi kalau dia kencang, mengepul debu di belakang. 4 sudah sifat. Yang paling hebat, fawasata nabihi jam'a. Dia masuk ke tengah-tengah medan pertempuran. Sanggup. Dia sudah ketemu musuh. Tadi lari kencang, termengah-mengah. Terbit api antara ladam dengan batu. Dini hari. Ya kan? Kemudian, sanggup masuk ke tengah-tengah medan tempur. Ini paling berat. Karena tuan kuda ini, yang mengendarai kuda, ini kan cerita adat Arab zaman dahulu. Itu kalau panah dari depan datang, mudah saja mau mengelaknya. Itu angkat saja kepala kuda, yang kena kuda. Kan angkat kepala kuda, panah kena kuda. Bukan kena prajurit yang menunggangnya. Coba, itu makna fawasata nabihi jama'ah. Luar biasa kan perjuangan kuda untuk tuannya. Perjuangan kuda untuk yang empunya kuda. Luar biasa. Kalau mau santai-santai, bagi jalan. Paksa. Ayat yang ke-6 Allah bersumpah. Kan? Fawasata nabihi jama'ah. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia benar-benar ingkar kepada nikmatku. Apa yang Allah tidak beri kepada kita, makanan, minuman, pakaian, kediaman, semua kita nih sejak lahir sampai sekarang diberi pakaian oleh Allah, sejak lahir sampai sekarang diberi makan minum oleh Allah. Karunia Allah luar biasa kepada kita. Salat kita bagaimana? Bacaan Quran bagaimana? Tahajud kita bagaimana? Sujud kita bagaimana? Untung saja Allah tidak buat seperti tuan kuda kepada kuda. Coba kalau kita malas-malas, dibagi. Baru tahu. Cuma Allah Ta'ala tidak berbuat demikian kepada kita. Menyindir saja. Coba lihat kuda setia kepada tuannya. Kamu kayak apa dengan tuan kamu? Setiakah kada? Belajar daripada kudamu sendiri. Begitu maksudnya. Allah menyinggung kita. Tadi banyak waktu kita gunakan untuk yang lain daripada Allah. Baik. Manusia ini, kita ini, waktu yang paling dekat dengan Allah itu waktu sujud. Waktu kita paling dekat kepada Allah, waktu sujud. Coba hitung 1 hari berapa jam kita sujud. Bukan berapa jam, berapa menit. Itu aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih. Hamba yang paling dekat kepada Allah bila dia sujud. Itu paling dekat sudah. Mintalah kepada Allah. Waktu sujud tuh luar biasa. Paling dekat kepada Allah. Tapi kita sujud kayak ayam mematok Allah. Satu mat. Dirarandam sedikit. Tapi kalau sembahyang berjamaah, imam jangan baca panjang. Maksudnya kita sholat sendirian nanti di rumah, lamakanlah sedikit. Ya bacalah 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kasih lama sedikit. Biasanya kita sebentar.
Ini kesempatan bila kita sujud, itu waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita bersabda, oleh karena bila kita sujud itu waktu yang paling dekat dengan Allah, maka syaitan akan mengerahkan tentaranya untuk supaya kita jangan lama sujud. Syaitan dengki dengan kita. Bila kita sujud, dia mesti ganggu. Dia was-was kita. Itu hadis Nabi. Bila kita sujud, syaitan mewas-was kita. Bagaimana syaitan bilang? Kamu jangan lama-lama sujud, nanti kentut. Minta maaf. Kalau begitu, sudahlah, Allahu Akbar. Ini senjatanya. Jangan lama-lama. Nanti kalau sudah keluar angin, batal salatnya. Wah, ayo sebentar aja lah. Kalau mau sembahyang tasbih kan, panjang tuh. Wah, dia udah nggak mau kasih kita. Karena dia tahu kita paling dekat dengan Allah waktu kita sujud, dia nggak mau kasih. Nabi kita bersabda, bila datang syaitan mewas-was kepada engkau sewaktu sujud, maka engkau jangan angkat kepala engkau sampai engkau yakin. Yakin itu bagaimana? Engkau mendengar bunyi atau mencium bau. Ya kalau sebut tong berbunyi, ya itu ya sudah. Memang keluar angin sungguh itu namanya. Coba kalau berasa-rasa aja, jangan itu. Itu was-was syaitan aja. Karena dia dengki dengan kita. Bila kamu sujud, minta maaf, syaitan akan meniup di lubang kamu tuh. Dia tiup. Supaya kita terasa, wah ini ada angin. Wah cepat-cepat bangun. Nah, jadi bila kamu terasa seperti ada angin, kamu jangan cepat-cepat bangun. Biarlah lama sedikit. Sampai kamu dengar bunyi. Ya kalau sudah bunyi itu bukannya ragu lagi ya. Atau kamu mencium bau. Biasanya yang nggak bunyi itu bahaya, baunya luar biasa. Coba kita pikirkan dahi ini berapa menit sehari kepada Allah. Paling dekat kita kepada Allah. Berilah waktu untuk hati kita bersama Allah. Untuk bermunajat kepada Allah. Sembahyang malam dengan Allah. Beri waktu. Jadi, rasa tenang hati kita. Itu dia. Beri waktu untuk bersama dengan Allah Ta'ala. Kembali saya. Jadi Allah berfirman kepada kita semua, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripada aku? Yang lain kita beri perhatian, Allah Ta'ala tidak. Masya Allah. Seperti tak bernilai Allah Ta'ala. Pada dialah yang mengelilingkan segala nikmatnya untuk kita. Sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku. Semuanya anugerah Allah untuk kita. Apakah engkau sebenarnya tuli? Masya Allah. Enggak ya Allah, kami tidak tuli. Kami mendengar ya Allah. Dan tidak dapat mendengar lagi. Tidak, kita mendengar alhamdulillah. Nah karena itulah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Latihlah hati kita untuk bersama Allah. Banyakkan waktu bersama Allah. Ya dalam sujud kita, dalam munajat kita, dalam doa kita, meminta benar-benar dengan hati yang penuh rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, rasanya satu nasihat saja. Nasihat yang ke-8 ini kita baca cepat saja yang ke-8 karena ada keterkaitannya dengan nasihat yang ke-7. Nasihat ke-8, ilmu tanpa amalan itu gila, kata beliau. Orang berilmu tapi tidak beramal tuh gila. Imam Ghazali kata gila, ilmu tanpa amal tuh gila. Belajar kemana-mana tapi sholatnya nggak baik-baik aja. Belajar kemana-mana sholatnya nggak khusyuk-khusyuk lagi. Belajar kemana-mana tapi masih belum lagi betul sembahyang dia.
Ilmu tanpa amalan ialah gila, dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Beramal, ilmu kada ada, sia-sia juga kada bernilai. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Ilmu semata-mata itu belum bisa menjauhkan kita daripada maksiat, dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Semata-mata berilmu aja itu belum dapat menjauhkan kita daripada api neraka, kecuali ilmu itu diamalkan. Jadi ilmu mesti diamalkan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Jadi beramal mesti ada ilmu. Karena itu diantara ulama ada yang mensyaratkan rukun sembahyang itu ada syaratnya, yaitu tahu membedakan antara yang mana yang wajib, yang mana yang sunat. Itu ada sebagian ulama menambah itu. Di antara syarat kesempurnaan sembahyang, orang yang sembahyang tuh mengerti yang mana yang wajib, yang mana yang sunat. Nah ini Fatihah ini wajib. Ini rokok ini wajib. Kalau Subhana Rabbiyal Azimnya ini sunat. Nah, itu mesti tahu demikian. Bila dia beramal, jangan sembahyang nih seperti Pak Turut aja, ikut-ikutan begitu aja. Nah, sembahyang memang dia mengetahui apa yang mesti dia laksanakan. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat atau dalam kubur nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Maksudnya, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal saleh. Ini orang yang menyesal. Jangan sampai jadi demikian. Jangan sampai kita menjadi orang yang berdoa di saat nasi sudah jadi bubur. Menyesal sudah tidak berguna lagi. Sudah dalam kubur. Sudah hari kiamat baru minta kembali ke dunia untuk beramal. Sekaranglah kita beramal. Kapan lagi? Tunggu apa lagi? Itu maksudnya. Ini doa orang yang menyesal. Apa dia? Kan dalam surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah yang dibaca malam Jumat. Ya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ini doa orang yang lalai. Jadi tidak semua Rabbana dalam Quran cocok dijadikan doa ya. Jangan baca doa ini habis sembahyang. Ini ada dalam kitab Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ini bukan cocok dibikin doa ya. Jangan bilang semua Rabbana dalam Quran ini cocok untuk dipakai sebagai doa. Ya. Macam orang kata, kamu kasih nama anak kamu apa? Wah, saya kasih namanya ada dalam Quran. Siapa? Siti Khotamah. Oh. Khotamah itu kan nama api neraka. Jadi namanya siapa? Wa ma adraka mal Khotamah. Ada kalau? Yang penting ada dalam Qurannya. Kalau ada pun tanya dulu kisah apa itu. Ini kan Rabbana absarna wa sami'na. Jangan. Bukan semua Rabbana itu cocok untuk dibaca sebagai doa. Ini orang yang menyesal dalam kuburnya pada hari kiamat. Minta dikembalikan ke dunia. Bisa kembali gak? Jelas tidak bisa kembali. Ya sekarang inilah kita kembali. Malam ini kita masih tidak terlambat. Masih belum terlambat untuk berubah. Masih belum terlambat untuk bertaubat kepada Allah. Masih belum terlambat untuk menyemak hati kita. Masih ada peluang. Peluang yang besar diberi oleh Allah. Jangan sampai dalam kubur baru berdoa ini. Baik. Ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini. Kan ini doa orang yang sudah menyesal, yang tidak berguna lagi penyesalannya. Kata ulama ahli tafsir,
takdirnya doanya nih diperkenankan. Artinya orang yang sudah mati dalam kubur menyesal karena hari itu tidak salat, hari itu tidak bayar zakat, hari itu tidak puasa, hari itu tidak banyak baca Quran, hari itu macam-macam lah menyesal dalam kubur. Lalu diterima permohonannya. Orang yang dalam kubur nih, ayo sekarang, ini takdir, tapi tidak akan terjadi. Ini takdir, ayo terimalah. Kamu bisa saja kembali ke dunia untuk merubah nasib kamu. Silakan untuk beramal. Para ulama mengatakan, kalau orang ini dihidupkan semula, hidup kembali ke dunia, dia cuman bisa bertahan selama 6 bulan. 6 bulan saja. Setelah 6 bulan, babulik pulang nang kaya asal. 6 bulan dia tahannya. Hari ini hari pertama keluar dari kubur, wah kayak wali. Hari kedua kuat lagi. Bulan pertama, Masya Allah. Bulan kedua, bakorang sedikit. Akhirnya bulan yang ke-6, babulik nang kayak dulu juga. Coba bayangkanlah. Berlaku kematian di sebuah rumah. Sekarang ini kita lihat. Ya, kakek kita meninggal di rumah. Atau siapa-siapa meninggal di rumah. Rumah itu akan khusyuk. Tidak kedengaran bunyi-bunyi dangdut, bunyi-bunyi apa-apa ada. Yang ada kedengaran baca Quran. Quran yang berdebu-berdebu itu semuanya bersih. Semua Yasin dan bakulat-kulat tuh keluaran. Karena ada kematian di rumah itu kan. Ya mungkin seminggu, 2 minggu begitu. Ya tidak ada bunyi musik-musik, tidak ada. Tapi bila sudah sebulan ya bagamatan. Akhirnya mau sampai 2-3 bulan, nang kayak ada kematian. Babulik seperti asal jua, bararamian pulang, badangdutan pulang. Kadang-kadang ada apa-apa lagi. Mana ingatan kepada si mati? Ya sekitar sebulan 2 bulan aja. Ini kalau yang dalam kubur nih boleh tahan sampai berapa? 6 bulan. Itu kata ulama, kalau tidak dimaintain, kalau tidak dijaga dengan majelis ilmu. Maksudnya 6 bulan berubah tadi kalau orangnya tidak mengaji. Kalau sering hadir ke majelis ta'lim, sering mengaji itu ya walaupun belum mati, sudah terasa seperti mau mati dia. Sudah bersiap-siap dia untuk kematiannya. Jangankan kata dia dibangkit daripada kuburnya, belum mati pun dia sudah bersiap-siap benar-benar dengan amal ibadat. Jadi maksud ketahanan yang sampai 6 bulan itu kalau tidak diiringi dengan pengajian yang seperti seumpama ini, ya di mana-mana aja mengaji, belajar ilmu. Kalau tidak ada belajar ilmu, habis. Seseorang akan kering jiwanya bila 40 hari tidak hadir ke majelis ilmu. Sampai 40 hari tidak hadir ke majelis ilmu itu kering. Sudah. Kalau sampai 6 bulan, bah, kering kontang, tandus, sahara itu kan ya. Yang baik dikatakannya tidak baik. Nah, itu. Yang tidak baik dia katakan baik. Yang surga dia kata neraka. Yang neraka dia kata surga. Lawas kita suruh mengaji. Dan catatannya pula kan ilmu. Ini sering saya sebut. Ilmu itu sebenarnya kita bisa dapat dari mana-mana. Ilmu daripada kitab bisa, surat kabar bisa, majalah bisa, dari internet bisa dapat ilmu. Dari mana-mana bisa dapat ilmu. Hah? Bahkan kalau buka internet, ada kiai namanya Google. Oh dia alim itu, tanya aja dijawab tuh. Macam-macam, pinter dia jawab. Mungkin dia lebih pintar daripada banyak kiai-kiai kita itu. Ataupun namanya wiki misalnya kan. Tuh.
Jadi ilmu itu bisa saja diambil dari mana-mana. Tetapi berkat ilmu mesti duduk mengaji di hadapan Tuan Guru yang saleh. Mesti. Itu bedanya. Jadi al-ilm tajidunahu fi kulli syai. Ilmu kita bisa dapat dari mana-mana. Tapi barakah ilmu mesti mengaji, bersila, duduk di hadapan Tuan Guru baru dapat ilmu. Baru dapat ilmu berkat. Kalau ilmu itu di mana-mana kita bisa dapat. Ilmu yang disampaikan oleh orang yang saleh itu yang dapat membina jiwa kita, yang dapat membina ibadah kita. Baik, kembali kita kepada ayat tadi. Jadi orang ini menyesal, dia mau kembali ke dunia, tapi waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalannya. Jadi kata Imam Ghazali, ini bukan saya yang berkata ya, yang salah paham. Wahai si bodoh, kata Imam Ghazali ini. Kenapa engkau hendak kembali ke sana? Sedangkan engkau baru saja datang dari sana. Baru datang dari dunia, kenapa mau kembali lagi ke dunia? Dulu bikin apa? Dulu buat apa? Waktu hidup dulu di dunia, kerja apa? Kenapa nggak digunakan umur baik-baik? Kenapa nggak mau mengaji? Kenapa nggak mau beramal? Kenapa nggak mau berzikir? Kenapa dulu nggak mau baca Quran? Sekarang sudah dalam kubur baru minta kembali. Waduh, kata malaikat, bodoh engkau ini. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita ini semua jadi orang yang baik, insya Allah. Diberkahi ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi ilmu yang berkah, dijauhkan daripada penyesalan-penyesalan yang seumpama ini, dan dibuka Allah hati kita sehingga masuk kebesaran Allah ke dalam hati kita, masuk kebesaran ilmu agama ke dalam hati kita, masuk kebesaran akhirat ke dalam hati kita. Bukan makna kita menolak dunia, tidak, tapi akhirat itu jelas lebih baik daripada dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walil muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, baik, demikian tadi kita dengarkan pengajian kitab Ujul Walad, dan kita akan berjumpa kembali insya Allah pada bulan yang akan datang, insya Allah Pak ya. Belum tahu masih tanggalnya, nanti insya Allah akan diinformasikan pada bulan yang akan datang. Dan kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kami sampaikan pengumuman kepada para jamaah sekalian, insya Allah malam minggu nanti juga kita akan berjumpa kembali dalam kegiatan Islamic Center Kaltim Berzikir dan Berselawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 27 Desember 2014 waktu pukul 20.00 ba'da sholat Isya.